Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa yang merupakan salah satu tugas yaitu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Muhammad Alfi Hoiri dengan NIM 7101419025. Kemudian Ferry Nur Hidayah dengan NIM 7101419035. Ada Krishna Gabriel dengan NIM 7101419160. Ada Winda Irdiati dengan NIM 7101419210. Ada Nur Cahyati dengan NIM 7101419249. Dan yang terakhir yaitu Zaki Noval dengan NIM 7101419319. Nah, dalam video ini kita nanti akan membahas yaitu tentang perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget, perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Brunner, perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Vygotsky, dan perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Chomsky. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget. Piaget mengajukan 4 konsep yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada skema, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga akomodasi, dan yang keempat yaitu equilibrium. Yang pertama yaitu skema. Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami objek. Skema merupakan kategori pengetahuan yang membantu seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya. Misalkan, anak memiliki skema mengenai jenis binatang, misalkan kambing ya. Apabila anak hanya memiliki pengalaman bahwa kambing itu kecil, maka dia akan menggeneralisasikan bahwa semua kambing adalah binatang kecil. Namun, seandainya anak itu menghadapi kambing yang besar, maka anak itu memasukkan informasi baru, memodifikasi skema yang telah dimiliki, dan pada akhirnya dia dapat mengatakan bahwa kambing itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada peleburan informasi yang baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Seorang individu dikatakan melakukan proses adaptasi melalui asimilasi jika individu tersebut menggabungkan informasi yang baru yang dia terima ke dalam pengetahuan mereka yang telah ada. Contohnya, seorang anak ketika diperlihatkan sebuah bangun ruang yaitu misalkan segitiga sisi sama sisi. Kemudian setelah itu diperlihatkan lagi segitiga yang lain yaitu segitiga siku-siku. Asimilasi yang terjadi yaitu jika anak tersebut menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan adalah segitiga sama sisi. Nah, dalam hal ini anak tersebut hanya menerima sebuah informasi dan belum menyerap secara mendalam. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi yang baru. Jadi, dikatakan akomodasi jika individu tersebut menyesuaikan dirinya dengan informasi yang baru. Nah, melalui akomodasi ini, struktur kognitif yang sudah ada dalam diri seseorang mengalami perubahan sesuai dengan rangsangan-rangsangan dari objeknya. Contohnya yaitu ketika anak tersebut ditanya bahwa ini merupakan segitiga. Nah, anak tersebut bisa menjawab bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang diperlihatkan ketika setelah segitiga sama sisi. Yang ketiga yaitu yang keempat maksudnya ada equilibrasi atau equilibrium, yaitu istilah yang merujuk pada kecenderungan untuk mencari keseimbangan pada elemen-elemen kognitif atau kognisi. Equilibrasi diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Nah, agar terjadi sebuah equilibrasi antara dirinya dengan lingkungan, maka
peristiwa asimilasi dan akomodasi yang telah dia dapatkan harus terjadi secara terpadu atau bersama-sama. Contohnya, ketika bayi biasanya mendapatkan susu dari payudara ibunya atau biasanya dikasih sebuah botol atau dot itu. Kemudian diberi susu dengan cara yang lain, yaitu dengan gelas tertutup. Nah, tujuannya itu untuk melatih minum dari gelas selain dari botol yang telah diberikan sebelumnya. Ketika bayi menemukan bahwa menyedot air gelas membutuhkan gerakan yang lain, gerakan mulut dan lidah yang berbeda dari yang biasa dilakukannya saat menyusu dari ibunya. Nah, maka si bayi akan mengakomodasi hal itu dengan akomodasi skema yang lama. Dengan melakukan hal itu, maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema menghisap yang ia miliki dalam situasi baru, yaitu dengan gelas. Dengan demikian, asimilasi dan akomodasi yang telah didapatkan sebelumnya bekerja sama untuk menghasilkan equilibrium dalam pertumbuhan si bayi tersebut. Tahap perkembangan kognitif. Dalam tahap perkembangan kognitif, teori Piaget mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama, sensori motorik. Di usia 0-2 tahun, bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Di sini bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional di usia 2-7 tahun. Di sini dibagi dua, ada subtahap simbolis 2-4 tahun dan subtahap intuitif di usia 4-7 tahun. Di sini bayi bergerak dengan kata-kata dan gambar-gambar. Di sini mereka menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indera dan tindakan fisik. Yang kedua yaitu operasional konkret di usia 7-11 tahun. Di usia ini mereka dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan memvariasikan benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang terakhir yaitu operasional formal di usia 7-15 tahun. Di sini mereka mulai berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Selanjutnya yaitu Brunner tentang perkembangan kognitif. Jerome Brunner dalam menyusun teori perkembangan kognitif memperhitungkan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua yaitu pertumbuhan tergantung pada pertumbuhan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga yaitu perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa adalah penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan, melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan, dan mengalokasikan perhatian secara runtut pada berbagai situasi tertentu. Kemudian yang selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan. Berbeda dengan Piaget, Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif tidak didasarkan pada usia tertentu. Kemudian berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku anak, Brunner pada akhirnya memiliki keyakinan bahwa ada 3 tahap perkembangan kognitif. Apa saja? Berikut merupakan ketiga tahap yang dimaksud. Yang pertama
adalah tahap enaktif. Pada tahap ini, anak memahami lingkungannya. Lalu yang kedua ada tahap ikonik. Tahap ikonik, di tahap ini, informasi dibawa anak melalui imagery. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada tahap simbolik. Pada tahap simbolik, tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu, dan pemahaman perseptual sudah berkembang. C. Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Ada 3 konsep yang dikembangkan dalam teori Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Penggunaan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Jadi, tindakan mental tertentu seperti menggunakan ucapan batin atau inner speech tidak bisa dilihat dengan tepat secara tersendiri, tetapi harus dievaluasi sebagai satu langkah dalam proses perkembangan bertahap. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Pemahaman terhadap fungsi-fungsi kognitif dengan cara memeriksa alat yang memperantarai dan membentuknya membuat Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Vygotsky berpendapat bahwa pada masa kanak-kanak awal, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan problem. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Pada satu kultur, konsep ketiga ini dimaksudkan mungkin berupa pembelajaran berhitung dengan menggunakan komputer. Namun, pada kultur yang berbeda, pembelajaran seperti ini mungkin berupa pembelajaran berhitung menggunakan batu dan jaring. D. Chomsky tentang perkembangan bahasa. Yang pertama, pengertian. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Proses perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan, yaitu nafistik atau organismic innatence hypothesis dan empiristik atau behavioris hypothesis. Menurut kaum nafistik yang dipelopori oleh Chomsky, struktur bahasa telah ditentukan secara biologik yang dibawa sejak lahir. Anak sejak awal telah menunjukkan kemampuan berbahasa yang terus berkembang. Menurut kaum empiris yang dipelopori oleh kaum behavioris, kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dalam berinteraksinya dengan lingkungan atau orang dewasa yang berbahasa. Penguasaan bahasa merupakan hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami selama perkembangannya. Tahap-tahap perkembangan. Perkembangan bahasa sebagai aspek universal berlangsung dalam suatu pola yang bertahap sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap pralinguistik atau meraban, yaitu antara rentang tahun 0,3 sampai 1 tahun. Tahapan ini merupakan permulaan perkembangan bahasa yang dimulai pada usia sekitar 3 bulan. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain yang mencari kontak verbal dengan anak tersebut atau sebaliknya. Tahap yang kedua yaitu tahap holofrastik atau kalimat satu kata yang terjadi antara rentang waktu 1 sampai 1,8 tahun. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-katanya pertama.
Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak ini harus dipandang sebagai satu kalimat penuh, mencangkup aspek psikologis atau intelektual dan emosional dan visional untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Tahap yang ketiga yaitu tahap kalimat dua kata yang terjadi antara rentang waktu 1,8 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai lebih kemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata dengan dua halo phrase yang dirangkai cepat. Tahap yang keempat yaitu tahap perkembangan tata bahasa yang terjadi antara rentang waktu 2-5 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa, panjang kalimat bertambah, walau bukan gejala utama. Ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks dan mulai menggunakan kata jamak dan tugas. Selanjutnya, tahapan yang kelima yaitu tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa yang terjadi antara rentang waktu 5-10 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit dan melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan kompletasi, relativasi, dan konjungsi. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu tahap kompetensi lengkap yang terjadi antara rentang waktu 11 tahun sampai dewasa. Pada masa akhir kanak-kanak, perbendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa seseorang mengalami perubahan dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa. Selanjutnya adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Berpikir sering diartikan sebagai rangkaian proses kognisi yang bersifat pribadi atau information processing yang berlangsung selama terjadinya stimulus sampai dengan munculnya respon. Untuk berpikir digunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu bagi individu. Dalam kaitannya ini, karakteristik pikiran manusia berkenaan dengan bahasa. Orang-orang yang beraktivitas berpikir menggunakan simbol-simbol verbal atau kata dan hukum-hukum tata bahasa untuk menggabungkan kata-kata dalam suatu kalimat. Misalnya, ketika kita ditanya alamat rumah seseorang, maka kita pasti akan membayangkan mengenai letak dan bentuk bangunan dari rumah yang ditanyakan tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan dengan bahasa mengenai letak dan bentuk bangunan tersebut. Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan berpikir mengekspresikan hasil pemikiran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Kemampuan berpikir seseorang menentukan dan sekaligus dapat dipahami dari kemampuan berbahasanya. Sebaliknya, kemampuan berbahasa seseorang merupakan pencerminan dari kemampuan berpikirnya. Faktor yang paling banyak berperan adalah faktor kognisi. Kapasitas atau kemampuan kognisi, daya nalarnya mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Walaupun pada dasarnya individu dapat belajar bahasa, namun individu yang kemampuan berpikir dalam nalarnya tinggi, tingkat pencapaian bahasanya cenderung lebih cepat, lebih banyak, lebih bervariasi hasanah bahasanya daripada individu yang kemampuan berpikirnya rendah. Kemudian adalah karakteristik perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai pada tahap pralinguistik yang dimulai pada usia sekitar 3 bulan sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif, sebagai reaksi terhadap orang lain atau orang dewasa yang mencari kontak verbal dengan anak tersebut. Selanjutnya, pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak tersebut merupakan satu kalimat penuh, yang mencakup aspek psikologis atau intelektual dan emosional dan visional untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Pada usia 1,5 tahun sampai usia 2 tahun, anak mulai lebih banyak kemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata. Kemudian, pada usia 2 tahun sampai 5 tahun, sejumlah sarana tata bahasa serta panjang kalimat bertambah. Ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks dan mulai menggunakan kata jamak dan tugas. Struktur bahasa yang lebih rumit berkembang pada usia 5 tahun sampai 10 tahun dengan melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi.
Pada masa akhir kanak-kanak yaitu usia 11 tahun sampai dewasa, perbendaharaan kata terus meningkat. Gaya bahasa seseorang mengalami perubahan dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa. Keterampilan dan performasi tata bahasa atau sintaksis terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai kompetensi komunikasi. Terakhir yaitu khusus pada masa remaja, memiliki bahasa yang relatif berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya atau masa usia lanjut. Bahasa yang digunakan oleh remaja kadang-kadang menyimpang dari norma-norma umum. Misalnya, muncul istilah-istilah khusus sebagai ungkapan dari bahasa gaul di kalangan remaja. Hal ini merupakan karakteristik perkembangan bahasa remaja sejalan dengan perkembangan kognisinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ada dua, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Contoh dari faktor biologis yaitu kesehatan, kecerdasan, jenis kelamin, dan kepribadian, serta faktor lingkungan. Contoh dari faktor lingkungan ialah keadaan sosial ekonomi, keinginan berkomunikasi, motivasi, metode pelatihan anak, hubungan dengan teman sebaya. Perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Adanya perbedaan individual secara biologis, genetis, pertumbuhan, perkembangan, dan lingkungannya, maka berbeda pula kemampuan dan perkembangan bahasa masing-masing individu. Implikasi dalam pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa diantaranya sebagai berikut. 1. Mengupayakan lingkungan yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bahasa secara optimal. 2. Pengenalan sejak dini terhadap lingkungan yang memiliki variasi kemampuan bahasa pada anak sangat diperlukan untuk memacu perkembangan bahasanya. 3. Mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa. Oke, mungkin itu dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menyimak materi yang telah kami jelaskan dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.